berpikir pikiran-pikiran yang energinya negatif, kita akan mendapatkan pula balasan vibrasinya negatif. Nah, jadi berpikirlah yang baik-baik dalam hal apapun itu. Bapak Ibu Saudara, kita bertemu lagi tetap di dalam rancangan membangun iman kita. Iman itu harus teguh, ya. Seperti pada video-video yang lalu, kita sudah mulai membangun. Tentu harapan saya kita bersama-sama sudah terbangun, sudah punya bangunan yang kokoh dari sebuah iman yang tidak tergoyahkan, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah kemenangan yang sering sekali dikatakan Yesus dari pembelajaran kita di Alkitab Perjanjian Baru. Imanmu yang menyelamatkan engkau. Sama dengan begini, imanmu yang memberikan kemenangan dalam hidupmu. Menang dalam kesehatan, menang di dalam damai sejahtera dalam keluarga, menang di dalam bisnis pekerjaanmu, menang dalam pendidikan anak-anakmu, menang di dalam tugas-tugas di kantor yang dipercayakan oleh mungkin pimpinanmu dan atau negara. Menang, selalu menang, karena iman, percaya, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan yang membuat semua menjadi rontok iman itu adalah adanya unsur negatif, ya, yang dikatakan oleh Yesus, percayalah kepada Bapa, percayalah kepadaku. Itu positif, harus percaya. Nah, kalau tidak percaya, nah, mulai tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang begini, kalau Bapak Ibu Saudara tidak percaya kepada Tuhan, ya, kepada Yesus, mungkinkah Bapak Ibu Saudara berdoa? Enggak, tidak mungkin. Buat apa berdoa? Kan tidak percaya. Gitu. Makanya selalu diajak oleh Yesus dan para rasulnya, percayalah, jangan khawatir, jangan bimbang, ragu, jangan, tidak boleh. Karena kebimbangan seperti di video yang kemarin itu adalah nilai-nilai yang menggerogoti percayamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba lihat semua yang disampaikan oleh Yesus, semua itu positif, 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 positif. Ya. Jadi kemarin saya tambahin sedikit pengetahuannya. Hati kita itu, kalau orang tidak bisa berbicara, maaf ya, kan hatinya yang berdoa. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan ini. Hati yang bergetar, ya, dengan nilai positif, berharap, yang dilepaskan itu ke alam. Ya, saya ajak bicara ke alam, karena di Perjanjian Lama ditulis begini, Tuhan, huruf besar, Tuhan, Tuhan semesta alam, Tuhan alam semesta, Tuhan jagat raya, Tuhan bumi dan langit dan segala isinya. Tuhan itu kepemilik, Tuhan segalanya itu punya Tuhan. Jadi ya Tuhan semesta. Nah, semesta ini yang mendengar segala-galanya, ya. Begini, Bapak Ibu Saudara, saya waktu masih kecilan, ya, masih SMP, sering dibawa orang tua saya pulang di kampung saya itu lewat Danau Toba, ya, karena saya orang Batak, ya. Itu berbukit-bukit, ya, rumah dengan rumah itu berjauhan, di sela-sela antara sawah dan ladang, ya, ada pepohonan, baru ketemu lagi, ya, sekelompok rumah 10 mungkin atau 12, nggak ada lagi lengang perjalanan gitu, ya. Kemudian ada lagi rumah, ya, kira-kira beberapa ratus meter ketemu lagi kumpulan-kumpulan rumah, itu satu keluarga. Nah, saya pernah berteriak di sebuah bukit, ya, tanah yang menonjol, katakan bukit, karena di hadapan kita sawah, nggak ada gedung kayak di kota gini, nggak ada. Jadi ketika saya berteriak, saya memanggil nama saya, teriak sekeras-kerasnya. Coba, kalau Bapak Ibu mau coba, nanti coba ketika pulang ke desa, jangan bertetangga begini teriak, berbahaya. Teriak sekeras-kerasnya. Tidak beberapa detik, tidak 1 menit, kalimat yang kita lontarkan balik lagi.
Jadi kalau saya katakan, saya berteriak, Binsar, sekeras-kerasnya, telinga kita ini akan mendengar kembalinya suara itu. Ada suara yang memanggil, Binsar, gitu. Tidak sekeras ini, karena itu pantulan dari semesta masuk di telinga kita. Ya, masuk. Itu energi yang saya katakan tadi. Energi yang kita, suara itu energi. Apapun di dalam dunia itu, semuanya energi. Baru energi ini saya bergerak diantarkan oleh sebuah frekuensi. Ya, maaf saya bawa ke sana sedikit berpengetahuan ya. Nah, kalau frekuensi itu menyentuh sesuatu, sesuatu itu akan turut bergetar, namanya vibrasi. Sama dengan gini, itu tadi ya, saya teriak Binsar, balik lagi dia. Jadi alam ini, udara ini menjadi layer ya. Apa itu layer? Sepertinya layar. Dilempar keras-keras, suara itu balik lagi ke telinga saya, Binsar. Jadi saya berpikir begini, maaf ya, supaya tidak tersesat. Saya katakan begini, Binsar kaya, gitu. Balik dia, balik. Nggak mungkin lalu ngomongnya begini, Binsar jelek, kan nggak mungkin. Yang saya lepas itu kok. Ini nanti arahnya ke sana ya, apa yang Yesus ajarkan itu semua baik. Yang dilepas oleh kita balik kepada kita. Coba lihat, mintalah kepadaku, negatifkah itu? Positif. Ya, meminta itu baik. Tapi kalau mencuri, negatif. Merampok, membegal, apa yang bukan hakmu itu tidak. Meminta, karena diajarkan oleh Yesus, mintalah, itu hakmu. Kamu punya hak untuk mendapat dari kerajaan Bapa. Apapun yang kamu minta, itu hakmu. Maka engkau hidup gitu loh. Nggak sulit sih, ya. Tapi kenapa pemahaman ini tidak diketahui banyak orang ya? Segelintir orang yang tahu gitu loh. Ya. Makanya ketika dikatakan, eh, kalau Anda dalam keadaan kurang sehat, katakan kepada badanmu, kepada ragamu, katakan, engkau sehat. Seperti tadi, Binsar, balik dia, Binsar. Ya katakan, engkau sehat, balik dia, engkau sehat. Betul? Ya, sepertinya sebuah permainan yang jadi lucu-lucuan. Boy, ini serius. Tadi mintalah kepadaku, akan memantul kan? Tuhan, aku minta rumah, gitu. Aku punya rumah tuh. Pastikan seperti perempuan yang 12 tahun itu selalu menjadi andalan saya, contoh itu ya. Perempuan itu mengatakan, jika pegang saja aku sembuh. Ya. Sebenarnya kalau berteriak keras gitu, kita buat sekarang, kita geser menjadi keras dia. Berteriak di alam terbuka yang berbukit, harus menonjol ya. Aku sembuh. Dia balik tuh, aku sembuh, betul. Jadi bervibrasi seperti yang kita lepas. Nah, kalau kita negatif, kita jengkel, benci, tidak suka, dendam kepada seseorang, apa saja, maka itu akan menggetarkan di sana. Jadi dendam itu justru tumbuh di sana. Oleh karena itulah Yesus kita mengatakan, ampuni mereka supaya tetap damai. Kita melepaskan kasih dalam bentuk pengampunan tetap dengan mereka, kita mengasihi mereka, bahkan dikatakan oleh Yesus, mintalah berkat untuk musuh-musuhmu. Indah sekali ya. Nah, alhasil semua kita baik. Tidak akan mungkin ada pertempuran seperti sekarang ya. Hamas, kita ngomong apa adanya ini fakta. Hamas membabak beluri, menghantam Israel pada pukul 5 subuh, beritanya begitu, kalau salah dikoreksi. Lalu ribut semuanya sampai sekarang, berantem, berseteru, mau senjata dikeluarkan. Akhirnya apa? Ya negatif-negatif itu, Hamasnya membenci Israel. Nah lihat tuh, karena dia benci, dilepaskanlah negatifnya dengan peralatan-peralatan yang merusak. Yang negatif tuh. Nah di sana bergetar, bervibrasi. Masyarakat Israel yang kena benturan bom-bom itu kan tidak mau diam dong. Akhirnya muncul. Jadi apa yang kau katakan di sini negatif, kau perbuat negatif, akan kembali menjadi negatif. Bapak Ibu, ya. Sepertinya kita sedang bermain-main dengan itu. Enggak, ini firman Tuhan. Makanya dikatakan, ampuni, ya, maafkan mereka, lepaskan semua yang ada di dadamu, rasa benci, baru kau berdoa. Jangan kamu berdoa
bersama dengan rasa tidak suka, rasa benci kepada orang. Nggak bisa. Dan kau akan menggetarkan alam semesta, yaitu menggetarkan Tuhan yang begitu kudus menjadi benci. Nggak bisa. Tidak akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan kan bukan pembenci. Semua di sana yang baik-baik. Apapun yang kau lepaskan benci, misalnya begini. Kan ada orang kadang-kadang, kok lama sekali nggak dijawab sama Tuhan. Saya mencari pekerjaan nih, kok nggak dapat-dapat. Sudah sekian ini saya sambil bersaksi ya Bapak Ibu. Satu orang muda wanita ya, yang ada di Timur Leste, ya Timur Leste, bukan Timur Leste di Dili. Saya harap sedang menonton ya. Nanti akan dia buat mungkin video pendek sebagai kesaksian. Semula bertelepon meminta supaya dukungan doa, itu normal, nggak apa-apa, kita layani. Kita sudah berdoa. Kemudian klimaksnya begini, Bapak sudah 50 surat lamaran kerja, ini di Timur Leste loh ya, sudah 50 saya tebar ke beberapa kantor. Nah, mulai tadinya mungkin percaya atau positif ditunggu karena semua waktunya di tangan Tuhan, kita sudah hafal itu. Tapi ketika ini terlalu lama dalam pikiran manusia kita ini, karena kita punya waktu, kita lupa waktunya milik Tuhan. Sampai kita mati itu miliknya Tuhan, bukan kita. Kecuali yang tersesat ya. Nah, kemudian dia telepon lagi. Pak, sudah 50. Ini doa, mari kita berdoa bersama Pak. Saya diajak berdoa. Saya mau, saya berdoa. Ya, saya bilang, sudah 50, baiklah kita lapor, kita ngomong, kita berdoa, itu kan lapor. Tuhan kasihani hambamu yang di Timur Leste di kota Dili ini, bla bla bla, ini sudah 50. Ya, bukan keluhan, bukan. Ya tidak ku ngomong pun sama Tuhan Yesus sudah tahu ada 50 amplop, 50 map dikirim, berarti ada 50 perusahaan tuh dikeliling-kelilingin sama orang muda wanita ini. Nah, selesai. Saya bilang, Dek percaya, kalau imanmu teguh percaya ya, doa ini akan didengar pasti. Nah, selang beberapa minggu, saya tidak ngitung-ngitung, nggak lama, nah, dia pun sampai lupa bahwa dia sudah bekerja. Kemudian ketika berada di kantor dikatakan, Bapak Pastor maaf, saya sudah bekerja sebetulnya, jadi saya ini ngirim WA ke Bapak sudah di kantor yang diizinkan Tuhan. Baik. Yes, gitu. Kenapa? Kita melepaskan hal-hal yang positif yang dijanjikan Tuhan, mintalah kepadaku dan percayalah. Nah, kita nggak bisa nyerang. Tuhan yang cepatan dikit dong. Nggak bisa kayak gitu. Kan kita ini milik Tuhan yang mengatur segala-galanya kita. Ini Tuhan kan gitu. Betul, Tuhan itu juga milik kita. Tapi kan kita memang diatur karena kita kepunyaannya nih. Ya, diletak-letakkan di mana apa yang harus diperbuat untuk kita. Bahkan dikatakan demikian, masih ingat ya. Jangan khawatir apa yang hendak kau makan dan minum. Jangan khawatir apa yang hendak kau pakai. Karena semua itu sudah disediakan oleh Bapa di surga untuk kamu. Pertanyaannya, ada lagi yang sulit kan? Enggak. Nah, jadi yang membuat menjadi repot hidup ini, kitanya ini loh. Ya, kita balik lagi. Ya, tadi teman kita yang ada di Timur Leste sudah selesai. Nah, balik lagi ke kita bahwa kalau kita melepaskan berpikir pikiran-pikiran yang energinya negatif, kita akan mendapatkan pula balasan vibrasinya negatif. Nah, jadi berpikirlah yang baik-baik dalam hal apapun itu. Karena alam itu tidak mengerti apa-apa sebetulnya ya. Saya bukan Tuhan tidak mengerti, tapi alam yang akan mengembalikan itu. Oke, saya taruh nanti di bawah sadar ya. Bapak Ibu taruh sesuatu di bawah sadar itu yang positif, yang negatif lepas. Kemarin sudah mulai saya ngomong di video yang kemarin ya. Sebab kalau ada yang negatif dalam bawah sadarmu, seperti traumatis masa lalu, kena bermusuhan, kena berkelahi, apa disimpan, kena tersakiti, saling mensakiti, jadi dendam di bawah sadar ya, di bawah sadar gitu ya. Jadi kalau tidak dihapus, rasa dendam tidak kau ampuni, maka Bapa di surga, demikian firman Tuhan, maka Bapamu di surga pun tidak akan mengampuni engkau. Artinya gini, maka Tuhanku alam semesta ini pun tidak akan menghapus kesalahanmu.
Nah, itu deh ya. Jadi ke sana ya, ke sana saya bawa. Jadi kalau negatifmu kamu simpan, tidak kamu buang, maka di video-video yang lalu-lalu saya katakan, yuk bersih-bersih diri. Kalau bersih diri, pikirannya mau mandi. Bersih-bersih hati, bersih-bersih jiwa. Nah, mungkin itu lebih tepat ya. Kalau itu sudah bersih, maka yang bersih datang. Kan tadi balik memantul. Saya lepas yang baik akan datang yang baik. Ya kan? Tertarik semua yang baik itu kepada saya, ya karena saya melakukan kebaikan. Oleh sebab itu, lakukanlah yang baik-baik. Jadilah pelaku firman itu baik. Kan firman tidak ada yang buruk, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kalau mau jadi pemenang, apa yang dikatakan oleh Tuhan, lakukanlah semua perintahnya. Karena itu positif. Bah, saya seperti itu menerangkannya supaya tidak tadi menjadi repot ya. Kan gampang tuh. Benci, tidak suka, apapun itu minus. Tapi kalau yang kebahagiaan itu plus, harapan-harapan baik itu ada, nggak ada orang Tuhan buat kami miskin. Nggak ada yang begitu. Semuanya plus. Kan gitu. Nah, selagi kita masih ingat bahwa Yesus mengatakan, jika kamu tidak mempunyai adalah karena kau belum pernah meminta kepadaku dalam namaku. Nah, mintalah. Sampai-sampai Tuhan tahu bahwa kita belum punya motor, kita belum punya usaha. Kamu belum punya karena kamu belum minta. Itu kan ayat yang kemarin saya nyatakan lagi. Nah, mintalah. Jadi Yesus mengingatkan, alam mengingatkan, karena semua ada. Alam ini disediakan untuk kita loh, ya, untuk kita. Ada semua. Lain hal kalau kita lihat sekarang kita kita hidup ini dengan kemasan-kemasan karena teknologi ya, misalnya vitamin ini makanan, vitamin C dalam satu bentukan vitamin C itu asalnya dari buah-buahan, kira-kira begitu ya. Tapi sudah dipadatkan secara teknologi melalui kimia farmasi, jadilah itu. Sebetulnya kita bisa dapat dari mangga itu mungkin gitu ya, dari pepaya, dari buah-buahan ya, dari apple misalnya gitu ya. Nah, jadi kita nggak akan kekurangan. Semua di sekitar kita sudah siap. Yang boros itu kitanya. Boros tidak mau belajar. Waktunya itu sia-sia mikirin yang boten-boten yang tidak bermanfaat. Coba kalau setiap hari kita diam, kita renung. Saya hampir setiap hari dari setelah bangun, ketika saya sudah membaca-baca, berdoa dan sebagainya, saya merenung lagi. Besok mau bikin apa lagi Tuhan? Kan gitu. Iya dong. Termasuk Bapak Ibu Saudara yang sedang bekerja sekarang ini. Tapi kalau yang sedang bekerja seperti saya sebelum pensiun, bergegas ke kantor menyambung pekerjaan yang kemarin. Jadi akhirnya memang disita pikiran itu untuk meneruskan ya pekerjaan yang kemarin. Bukan tersisa, belum selesai. Kan setelah pensiun baru selesai. Masih terus berkesinambungan. Tetapi kalau sudah begini, saya ini udah diam. Berpikir terus, mengucap syukur. Positif lagi. Positif. Yesus punya 5 roti, 2 ekor ikan. Nggak berpikir negatif. Saudara tidak membaca kan di Alkitab? Lalu Yesus ragu-ragu. Nggak ada. Nggak ada. Pertanyaan Yesus begini. Suruh mereka duduk di sini karena sudah petang. Ya, untuk orang-orang yang banyak yang mengikuti dia sudah 3 hari kabar di Alkitab begitu. Suruh mereka duduk. Beri mereka makan. Nah, muridnya bingung. Ya, logistik persediaan makanan itu yang diketahui oleh muridnya cuma dari 5 katul, 5 bentuk roti dan 2 ikan. Ya, Alkitab tidak sebut ekor, 2 ikan ya. 2 ikan sama 5 roti. Padahal dalam Alkitab dicatat ya, disaksikan 5.000 laki-laki, enggak perempuan, enggak anak-anak, enggak dihitung. Laki-laki doang. Mertuanya enggak hitung, orang tuanya enggak dihitung. Iparnya yang ikut rombongan itu enggak dihitung. Jadi menurut hemat saya itu lebih dari 25.000 itu banyaknya. Iya kan gitu ya. Lebih. Iya dong. Ya. Oke. Sekarang Yesus menerima, bawa kemari. Perhatikan saudara. Di sana ada hal yang secara psikologis saya baca ya. Secara psikologis Yesus nggak gentar. Nggak berkata begini. Masa cuma 5 sih? Enggak. Manusia yang begitu. Yesus enggak. Ya. Kalau misalnya Yesus ditulis, masa cuma segini mana cukup? Pasti tidak cukup. Kalau sempat saja Yesus mengatakan 5
bertikai sama murid-muridnya. Cuman 5 roti. Orang yang mau makan tuh 5.000. Bagaimana mungkin? Nah, jadi tidak mungkin ujung-ujungnya. Karena sudah dikatakan negatif dari batinnya, kayaknya nggak bisa, jadi nggak bisa. Kayaknya nggak cukup, jadi nggak cukup. Jadi nggak cukup. Alkitab berkata, apa yang padamu cukupkan itu, maka cukuplah itu, kan gitu. Kan yang 5 potong roti itu dicukupkan. Maka beritanya di Alkitab, kenyanglah mereka yang duduk-duduk sudah beraturan itu berkelompok-kelompok, lalu kumpulkan sisanya, kata Yesus kepada muridnya. Halo, ada berapa bakul? 12 bakul, lebih banyak dari awalnya. Hei, ajaib, ajaib Yesus. 5 potong roti dikumpulkan, walaupun bekas, karena sisanya bekas, 12 bakul. Wow, saya kagum. Di sana lalu saya mulai merenung dahsyatnya kuasa ilahi. Padahal kita, saudara sekalian, diberikan kita kuasa yang istimewa di atas bumi. Di seluruh bumi kita berkuasa. Berkuasa. Yesus di surga dan di bumi. Kita di bumi saja sudah dahsyat sebetulnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, banyak kita lepas kemungkinan-kemungkinan. Banyak kita tidak mau belajar. Banyak kita tidak peduli. Karena bangun pagi pikirannya terus yang belum punya kerja mau ngelamar kemana lagi nih. Mau bikin surat lamaran ke kantor apa, ke perusahaan apa, ke toko apa, kan pusing-pusing di situ tuh. Sehingga jangan-jangan berdoa saja tidak. Padahal saya sudah ajarkan, saya sering tetaplah berdoa. Itu yang disampaikan Rasul Paulus kepada masyarakatnya di Tesalonika ya. Tetap berdoa, jangan sampai tidak. Artinya ketergantungan kita kepada sang positif, yaitu Yesus yang selalu memberikan semuanya hal-hal yang kita butuhkan, kita lupa tidak berdoa. Itu yang saya bilang kemarin. Petrus dan teman-temannya melaut. Balik dia sudah jam 10 pagi ke darat, ketemu Yesus. Dapat ikan? No. Balik, lempar di kanan perahu, dapat ikan. Nah, jika Tuhan, walaupun sudah di alam roh, kita tidak libatkan dalam pekerjaan kita, dalam rencana kita, maka kita akan tidak mendapat apa-apa sama sekali. Petrus terbukti. Tetapi ketika dikatakan, balik, tebarkan di kanan, ikutin aturannya. Kan? Balik, yes, balik lagi ke titik asal di waktu jam tengah malam sudah di situ. Mereka tahu, itu tuh koordinatnya di situ. Lalu tebarkan di kanan. Bagaimana kalau Petrus dan temannya melempar jala itu di kiri? Apa yang terjadi? Ya nihil. Karena sudah melakukan pelanggaran. Bukan itu yang dititah dalam firman, dalam perkataan Yesus. Taruh jalamu, lempar di kanan. Kalau misalnya itu di kiri, tidak akan terjadi apa-apa. Jadi itu untuk kita perhatian semuanya. Jangan melepas energi negatif dari pikiranmu. Supaya hidupmu itu diberkati, itu positif-positif. Kalau enggak, tetap menjadi miskin dan melarat. Ya, setiap pagi katakan yang positif. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kau bangunkan, berarti kau mempercayai aku masih ada dalam kehidupan di hari yang baru ini. Dan aku percaya kami siap menerima berkat daripada semuanya plus. Gitu loh. Jangan begini. Aduh Tuhan, kayak mana ya? Kemarin kan nggak berhasil, jangan-jangan hari ini nggak berhasil lagi. Makin tidak berhasil. Anda sedang menumpuk ketidakberhasilan, Anda sedang menumpuk kegagalan, ditumpuk, dan akhirnya tidak akan ketemu apa-apa. Bapak Ibu sampai di sini dulu, tetap positif. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu pada video besok. Dan jangan lupa share, like, dan tetap berdoa. Ya. Sampaikan berita ini kepada teman-teman positif dan positif supaya hidup kita berkelimpahan karena Yesus hendak memberikan hidup saudara dalam berkatnya berkelimpah-kelimpahan sampai ke anak cucu. Haleluya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.